pemindahan kantor dinas transmigrasi ke gedung wanita lama, dan yang kedua keterkaitan adanya pemindahan tanganan barang milik daerah, dalam hal ini dalam bentuk hibah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Toli kepada Polres Toli. Jadi di kesempatan pada hari ini saya mengambil sikap mewakili pemerintah daerah, Bapak Bupati Toli yang kebetulan lagi melaksanakan kegiatan keagamaan, akan berangkat umroh, dan Wakil Bupati juga masih posisi lagi di luar kota, sehingga saya sebagai sekretaris daerah dan juga kebetulan sebagai pengelola barang milik daerah akan melakukan memberikan penjelasan dan klarifikasi keterkaitan persoalan hibah maupun pemindahan kantor dinas transmigrasi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa saya akan menceritakan kronologis awalnya, asal mulanya kemungkinan nanti akan terjadi adanya pemindahan tanganan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan itu dalam bentuk hibah. Jadi pertama itu ada pengajuan proposal atau surat permohonan dari Polres Toli itu kepada Bapak Bupati Toli untuk bermohon meminta tanah dan bangunan yang berada di samping Polres, yaitu dinas transmigrasi, diminta untuk persiapan pembangunan pelayanan terpadu di Polres Toli di tahun anggaran 2023. Sebagaimana informasi bahwa Polres Toli akan mendapatkan anggaran pembangunan kantor layanan terpadu untuk pelayanan kepada masyarakat secara umum, secara luas, sehingga memerlukan lokasi yang strategis untuk perencanaan pengembangan pembangunan kantor layanan terpadu di Polres Toli. Sehingga Pak Kapolres menyurat kepada Bapak Bupati, dan Bapak Bupati di tanggal yang berkenaan tersebut itu mengeluarkan disposisi kepada Sekda selaku pengelola barang, dan saya selaku Sekda itu meneruskan kepada pengguna barang milik daerah, yaitu Kadis Transmigrasi untuk melakukan kajian dan pelajari keterkaitan adanya permintaan tersebut, sehingga tahapan-tahapan ini masih dalam proses, Pak. Masih dalam tahapan proses finalisasi penyelesaian administrasi yang dibutuhkan. Jadi sebagaimana amanat peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara garing daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, bahwa pengelolaan barang milik daerah itu ada 11 kriteria kalau tidak salah. Dari 11 kriteria itu ada mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, ada pengadaan, ada pemanfaatan, ada pemindahan tanganan, dan yang ada penghapusan, ada pemusnahan, dan yang lain-lainnya. Di pengelolaan barang milik daerah, persoalan permohonan ini kami kategorikan di dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai regulasi yang ada, itu masuk di kategori pemindah tanganan, yaitu pemindah tanganan. Sehingga sebagaimana amanat peraturan Menteri Dalam Negeri, bahwa bentuk-bentuk pemindah tanganan barang milik daerah itu ada empat kategori bentuk-bentuk pemindah tanganan. Yang pertama yaitu penjualan, yang kedua tukar menukar atau biasa istilahnya itu tukar guling, yang ketiga hibah, dan yang keempat penyertaan modal pemerintah daerah.
dari bentuk-bentuk pemindahan barang milik daerah ini, untuk kasus persoalan permohonan hibah, permohonan tanah dan bangunan dari Polres kepada pemerintah daerah, ini kami berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh bidang aset dan teman-teman dari jajaran Badan Keuangan serta teman-teman dari Dinas Transmigrasi selaku pengguna barang, bahwa pemindahan yang akan kita lakukan nanti ini belum ya, masih dalam tahapan. Yang akan kita lakukan nanti itu dalam bentuk hibah, Nah, sehingga Bapak Bupati ini belum mengeluarkan secara resmi loh, belum. Bapak Bupati ini belum ada mengeluarkan secara resmi penyerahan hibah dari pemerintah daerah dalam bentuk tanah dan bangunan itu kepada Polres Doli, belum, karena masih dalam tahapan proses penyelesaian administrasi yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi maupun jajaran-jajaran OPD teknis lainnya, itu masih dalam tahapan. Sehingga karena ini sudah viral di media bahwa kenapa DPRD itu tidak diberitahukan, tidak ada persetujuan dari DPRD keterkaitan adanya hibah. Padahal hibah ini belum dilakukan loh, belum, masih dalam tahapan Pak. Ya, masih dalam tahapan proses, sehingga Pak Kapolres juga menyatakan loh, kenapa saya yang mau dipertanyakan, sedangkan alas haknya juga saya belum terima. Ini kan baru permohonan yang sementara lagi dikaji dan dibahas oleh teman-teman OPD teknis maupun dari bidang aset itu sendiri, termasuk saya selaku pengelola barang milik daerah. Jadi kalau sebagaimana aturan yang ada, pengelolaan barang milik daerah ini atau hibah itu pertama harus didisposisi oleh Pak Bupati untuk dipelajari seperti yang sekarang kita pegang, yaitu disposisi itu sudah diteruskan kepada Sekda sudah teruskan kepada pengguna barang untuk melakukan permohonan atau pengajuan kalau seandainya ada terjadi pemindahan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan. Dan ini sementara masih dalam tahapan proses penyelesaian tahapan administrasinya. Nah, keterkaitan adanya berita bahwa DPRD itu tidak dilibatkan ataupun tidak ada persetujuan yang dilakukan oleh DPRD, kok hibah itu bisa dilakukan? Saya selaku pengelola barang milik daerah menyatakan bisa tanpa adanya persetujuan DPRD. Karena sudah sangat jelas, baik itu di peraturan pemerintah maupun di peraturan Mendagri, itu sudah sangat jelas disampaikan ada pengecualian yang tidak perlu adanya penilaian, tidak perlu adanya persetujuan DPRD. Kalau dari pengelolaan barang milik daerah yang 4 kategori tadi yang saya sampaikan, tukar menukar, penjualan, hibah, penyertaan modal, ada pengecualian di Permendagri yang tidak perlu ada penilaian ataupun persetujuan DPRD, yaitu kalau dia dalam bentuk hibah. Kalau dalam bentuk hibah tidak perlu ada persetujuan DPRD. Sebagaimana kasus-kasus yang kemarin yang terjadi di pembangunan bandar udara. Pembangunan bandar udara, gedung VIP-nya Pemda, itu kami tidak memberitahukan ke DPRD ataupun menunggu persetujuan DPRD karena dia hibah dan digunakan untuk kepentingan umum. Kenapa dia tidak perlu ada persetujuan DPRD maupun adanya penilaian? Itu karena kita mau menyerahkan, kalaupun nantinya kita akan menyerahkan tanah bangunan ini ke Polres, itu kami akan serahkan dalam bentuk hibah, sehingga tidak perlu adanya persetujuan DPRD. Kenapa saya mengatakan bahwa hibah itu tidak perlu ada persetujuan DPRD? Karena hibah ini, kalau hibah sebagaimana aturan Permendagri maupun peraturan pemerintah yang tidak perlu memerlukan persetujuan DPRD apabila diperuntukkan bagi kepentingan umum. Itu pengecualiannya. Pengecualiannya ada 4 kategori. Di poin D-nya itu diperuntukkan bagi kepentingan umum. Apa maksud dari
bahasa peraturan itu untuk kepentingan diperuntukkan untuk kepentingan umum, maksudnya adalah tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, menyangkut masyarakat luas, menyangkut rakyat bersama, dan atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya adalah kegiatan pemerintahan daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antar negara. Itu kategori kalau diperuntukkan untuk kepentingan umum. Nah, di peraturan Mendagri itu bisa disampaikan lagi bahwa kategori-kategori kegiatan bidang sebagaimana yang dimaksud adalah untuk diperuntukkan untuk kepentingan umum, itu ada beberapa poin seperti jalan, saluran air bersih, waduk, bangunan, bendungan, rumah sakit, pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, tempat ibadah, sekolah, dan lain-lainnya. Termasuk di dalamnya adalah untuk fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehingga dari beberapa kategori bidang tersebut, maka kami sudah melakukan kajian itu bahwa harus kita melakukan hibah ke Polres itu karena untuk diperuntukkan untuk kepentingan umum. Karena kami dapat informasi bahwa perencanaannya jika lokasinya sudah ada, maka pembangunannya itu akan dilakukan pembangunan layanan terpadu di Polres Toli-Toli. Sehingga itulah salah satu alasan penyebabnya kenapa kita tidak memberitahukan kepada DPRD. Karena sebagaimana amanat yang ada bahwa kalau seandainya itu terjadi, maka tanah dan bangunan ini tidak perlu persetujuan DPRD, karena tanah yang bangunan yang akan nanti kita kasih itu dalam bentuk hibah. Jadi mungkin itu saja dulu beberapa hal yang ingin dapat saya sampaikan keterkaitannya adanya berita-berita yang beredar di media sosial, supaya kami bisa memberikan penjelasan agar berita ini tidak liar dan tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Yang jelas proses hibah ini masih dalam